Hujan deras menyebabkan banjir bandang menerjang Brebes pada Sabtu lalu. 3 bangunan rumah warga di bantar sungai pun dilaporkan roboh. Sebuah mobil terseret derasnya arus banjir di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang yang mengakibatkan sungai keruh meluap. Selain mobil, 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. 3 rumah roboh di RT 3 RW 5. Terus mobil terseret banjir dari jalan KH Robi atau Jalan Sudo tadi sampai di depan Toko Harapan. Kalau kerugian materi saya kira boleh kan tidak terhitung karena banyak barang-barang elektronik dari warga yang ikut terendam. Dan sejak jam 16 tadi sudah agak surut dan hujan agak reda, ini mulai lagi hujan. Nah ini banjir di antara Jalan Majapahit dengan di kota Buyayunya. Berarti berapa tingginya Pak? Air? Sekitar 60-70 cm. Ya. Untuk kendaraan ditutup Pak? Untuk jalan Untuk ini? sementara dialihkan ke arah Jalan Lingkar. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir bandang juga menerjang Desa Dawuhan dan Desa Benda di Kecamatan Sirampok. Sedangkan di Kecamatan Bumiayu, banjir menerjang 4 desa, yakni Desa Panggarutan, Desa Dukuturi, Kalierang, dan Desa Langkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, warga mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang ini bertambah menjadi 3 orang. Sejumlah warga bersama relawan bergotong royong membersihkan rumah dan toko dari endapan lumpur. Lumpur tebal dan tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan dan pemukiman warga di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Brebes. Endapan lumpur terjadi pasca banjir bandang akibat meluapnya Sungai Erang setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jebolnya tanggul pun menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Berkali-kali dibangun longsor, berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita banjir lagi terancam ya Bu? Oh jelas lah, jelas sekali lah, deg-degan terus tiap hujan besar. Lumpur masuk rumah? Masuk semalam. Seberapa Bu? Kalau kayak 50 sentian ya. Atas bencana ini, pemerintah daerah pun langsung meninjau dan mencari solusi. Penyebab banjirnya itu Kali Erang. Kali Erang ini tanggulnya kurang tinggi, sehingga kalau air meluap, sehingga luber, sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kali Erang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan dinas terkait. Namun BPBD menyebut 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret derasnya arus. Adapun kejadian banjir kemarin hari Sabtu tanggal 8 itu telah menimbulkan korban 3 orang meninggal dunia, 1 di Kecamatan Bumiayu di Desa Kalierang dan 2 di Kecamatan Sirampok. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sepeda motor terlempar ke atas kap mesin mobil usai bertabrakan di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya pengendara motor terluka parah. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur.
Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Kronologi dari peristiwa tersebut yaitu kendaraan Suzuki Karimun dengan nopol B1575 UME berjalan dari arah barat ke timur, kemudian hendak belok ke kanan, namun di waktu yang bersamaan melintas kendaraan roda 2 Vario dengan nopol M3118HR karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi benturan atau kecelakaan. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi Ainus melaporkan. Warga Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat menggagalkan aksi penculikan anak yang dilakukan oleh seorang wanita. Pelaku ternyata sudah 3 kali lakukan percobaan penculikan anak. Warga Jalan Malvinas, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang wanita. Aksi ini gagal setelah warga memergoki pelaku yang sedang menarik salah satu anak. Pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan percobaan penculikan anak di lokasi ini. Pelaku beraksi tidak seorang diri dan berkali-kali melakukan percobaan penculikan di lokasi ini. Ke warung Madura. Masuk ketek ke pintu, narik anaknya. Begitu diteriakin sama tetangga, saya mengenali motornya. Bu, mau ngapain bu? Nggak jadi dilepas. Langsung dia ke sono. Aku kejar dong sampai mau jalan raya itu. Aku hadang motornya biar nggak jalan, cabut kuncinya udah. Terus warga juga udah geram dong, balik lagi. Warga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan pelaku ke dinas sosial dengan alasan gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen haru saat balita korban penculikan di Makassar akhirnya berhasil ditemukan di Jambi. Terungkap korban ternyata dijual ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Puluhan warga dan kerabat menanti kedatangan BL, anak yang diculik hingga dibawa ke Provinsi Jambi. BL tiba di Mapolrestabes Makassar pada Minggu siang. Ia digendong keluar dari mobil dengan pengamanan ketat polisi. Bocah berusia 4 tahun ini langsung disambut penuh haru oleh keluarga, terutama orang tuanya. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana lalu menyerahkan secara resmi BL kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung saat ayah BL, Dwi Nurmas, memeluk erat putrinya. Ia menangis, bersyukur dan mengucap takbir berulang kali. Semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebelumnya BL ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi di lapangan. Kasus penculikan ini pun viral di media sosial. BL hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang, Makassar saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban terekam CCTV di bawah seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Alhamdulillah, tim Jatantras yang dipimpin sama Pak AKBP Devik Satreskrim juga Pak Ila sebagai Kanit Lakukan setelah menindaklanjuti laporan langsung bergerak untuk mencari anak. Setelah beberapa hari hilang dengan berbagai upaya dan doa dari semua masyarakat Makassar, alhamdulillah anaknya sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Polisi hingga kini masih terus mengembangkan kasus penculikan ini karena tidak menutup kemungkinan adanya sindikat perdagangan anak.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Tangis histeris keluarga terjadi saat pemakaman jenazah Reno dan Farhan, korban demo besar-besaran Agustus lalu. Kedua korban ditemukan berupa kerangka di gedung di Kuitang, Jakarta Pusat. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu, jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan dua orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu terbalik saat melakukan olahraga rafting di Sungai Cimanuk. 5 orang selamat, 2 lainnya masih dalam pencarian. Kejadian perahu karet Arem Jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu Polindra mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bender, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Pagi-pagi kan nggak ada, saya pulang tuh. Bilang sama pamannya tuh katanya pulangnya sore. Dia kan tanya mau kemana dia tuh. Kira-kira tahu jam berapa tuh, ada di apa katanya, kata itu kawan saya tuh. Katanya anaknya hilang di bendungan, katanya main perahu itu karet. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan.